Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan proyek tulang yang sudah dibuat oleh teman-teman kelas 5B. Sekarang mungkin dari teman-teman ada yang jadi hostnya ya. Silahkan saya alihkan ke teman-teman yang mau menjadikan presenter atau jadi host untuk memandu teman-temannya dalam presentasi. Silahkan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita di sini kelas B2 akan mempresentasikan proyek tulang dari humerus. Nah, nama kelompok B2 ini ada Mawat Andika, ada Wan Oktari, Tutul Yulianti, Indah Aminda Khairina, Asmadia Ajahra, dan saya Afur Fitriansyah. Terus ada Eka Wahyu Aprilia, Dina Musyarof, Nur Fatin, Kezia, Dewi, dan Amra. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini alat dan bahan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Wulan Oktari. Kepada Wulan Oktari dipersilakan untuk menjelaskan dari slide tersebut. Baik, buat alat dan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan tulang humerus yaitu ada kawat, plastisin, amplas, semen putih dan abu-abu, lalu lakban, ember, tulang, air, molding powder, lalu gunting, pisau, baby oil, botol aqua, dan cat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asma. Baik, untuk Mas Andika, lanjut. Yang selanjutnya adalah langkah pertama, yaitu memotong kawat lalu digabungkan dengan cara dililitkan. Yaitu caranya pertama potong kawat menjadi beberapa bagian sesuai dengan panjang tulang, lalu kemudian dililitkan menjadi satu bagian. Kawat digunakan agar tulang lebih kokoh. Sekian. Baik, untuk slide selanjutnya bisa dilihatkan yang dijelaskan oleh Dewi. Baik, terima kasih untuk moderator. Langkah kedua ini adalah membuat adonan untuk cetakan. Nah, di mana yang cetakan kami buat ini dari molding powder. Nah, bersifat peel off. Jadi, gunakannya itu mempunyai 400 gram dan untuk airnya itu 2,5 liter. Tapi kami untuk mencoba pertama itu kami menggunakan 200 gram molding powder saja dan 1 liter airnya. Nah, pada tahap pertama itu molding powder ini bersifatnya peel off, maka dia cepat mengeras kalau kelamaan diaduk. Nah, untuk itu kami mencoba ke tahap kedua untuk percobaannya ini. Kemudian sisanya itu
karena tidak cukup dari molding yang kami pakai, kami menggunakan PlayStation. Nah, di mana PlayStation-nya ini kami letakkan pada tulangnya itu yang sebanyak tidak cukupnya pada tulang pada tinggi tulangnya. Nah, kemudian setelah adanya percetakan tersebut, kami lepas dan akan kelihatan ada cetakannya di dalamnya. Nah, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Dewi. Yang selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Silakan kepada Dina untuk menjelaskan slide tersebut. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada langkah 3, di mana langkah ketiga ini adalah proses penuangan adonan ke dalam cetakan wadah. Proses penuangan adonan untuk membuat cetakan sendiri ini, dia harus cepat dalam dimasukkan ke wadah, karena molding ini sendiri dia akan cepat sekali mengeras. Kemudian setelah dia dituangkan, kemudian tulang yang untuk sebagai cetakan juga harus cepat dimasukkan, tetapi sebelumnya juga harus kita berikan atau olesi dengan baby oil atau minyak apapun, agar dalam proses pengambilannya nanti mudah atau tulangnya tidak lengket dengan moldingnya tersebut. Kemudian setelah dimasukkan, bisa ditunggu beberapa saat, dan juga jangan lupa diberi tali di atasnya, seperti yang gambar ketiga ini. Yang di sini gunanya adalah untuk mengambil tulangnya nanti pada saat si cetakan sudah mengeras, nanti tulangnya akan lebih mudah untuk diambil. Kemudian setelah itu, karena di sini ini ternyata botol aqua yang sebagai cetakannya kita buat itu kurang tinggi, jadi kita akali dengan menggunakan cetakan satunya lagi untuk membuat bagian yang tidak terpenuhi itu. Dan caranya pun sama seperti yang awal, yaitu menggunakan molding, tetapi menggunakan cetakan yang berbeda, begitu saja. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator lagi. Baik, terima kasih kepada Dina. Baik, slide selanjutnya boleh digunakan, Andika. Baik, terima kasih. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fatin. Silahkan, Fatin. Baik, terima kasih moderator. Nah, selanjutnya itu langkah keempat, yang mana itu proses pelepasan tulang dari cetakan, lalu disatukan kembali, yang mana pada proses ini itu pertama-tama kami perlu menggunting cetakan yang berisikan adonan atau molding powdernya yang sudah kering untuk mengeluarkan tulang yang dimana digunakan sebagai acuan bentuk seperti pada slide kami ini. Nah, setelah itu kami menyatukan kembali cetakan yang telah digunting tersebut dengan menggunakan lakban, yang mana pada proses penyatuannya ini kami harus benar-benar memastikan agar cetakan tersebut menyatu, agar pada proses pengisian semennya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fatin. Baik, slide selanjutnya. Mohon maaf. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka Wahyu. Silakan Eka Wahyu. Baik. Untuk penjelasan. Untuk pembuatan dan penuangan adonan untuk tulang ke dalam cetakan. Nah, sebelumnya tulang yang dibuat tadi itu dibagi menjadi dua, yang dimana itu kepala humerus dan badan humerus. Setelah itu kita buatin adonan itu bertujuan untuk menggabungkan atau menyatukan kembali tulang badan tulang dengan kepala humerus. Nah, setelah itu, setelah adonan setelah digabungkan, kita keringkan. Nah, keringkannya itu sekitar 5-6 harian gitu. Tujuannya itu supaya tulangnya itu kuat. Nah, setelah itu diamplas. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Eka. Lanjut slide-nya. Nah, slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Hinda. Kepada Hinda, silakan untuk menjelaskan slide tersebut. Baik, terima kasih moderator. Langkah ke-6 ini adonannya kering, maka cetakannya itu bisa dibuka dan ketika dia sudah membentuk humerus. Namun pada sisi-sisinya itu kan masih kasar, sehingga untuk sisi-sisinya itu kami amplas sampai halus.
Mungkin itu untuk langkah ke-6, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Yu Amran. Silakan kepada Yu Amran. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk langkah ke-7 sendiri ini adalah langkah di mana telah terpenuhinya langkah-langkah sebelumnya, cetakan sudah jadi, bentuk tulang sudah ada, dan untuk langkah terakhir ini adalah kita melakukan pengecatan tulang, yang nantinya akan kita cat menggunakan cat warna putih yang sesuai dengan warna tulang itu sendiri. Dan kemudian setelah dicat, barulah kita akan lakukan pengeringan tulang dengan cara dijemur. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Amran. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan video dari hasil proyek tulang humerus dari kelas B2. Silakan kepada Andika. Kami dari B2 ingin menampilkan hasil dari kerja kelompok kami dalam membuat tulang humerus. Jadi, selamat menyaksikan.
Baik, terima kasih kepada Andika yang telah menampilkan videonya. Mungkin itu cukup sekian dari presentasi kelas B2. Bila ada pertanyaan, silakan ada yang mau bertanya dari kelompok lain. Baik, terima kasih. 5B2 sangat bagus sekali ya videonya, mulai dari prosesnya, kemudian cara penyusunan tulang-tulangnya, kemudian cara membuat itu. Saya kira sudah oke, sudah lengkap. Terima kasih, selamat. Nilainya A ya. Ya. Nanti kan ketawanya paling keras ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin Maaf nanti yang jadi. kalau misalnya kelas B2 banyak salah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan proyek karya tulang, yaitu berupa tulang vertebra. Di sini untuk anggotanya ada 16 orang. Yaitu yang pertama ada Novi Purnamasari, kemudian Riza Alfian Burhanuddin, Rofita Madina Balkis, Fitria Hana Pertiwi, Zulma Santia, Fadila Ulfa, Alfionita, Gafrid Hair Triaji, Melinda Romawati, Laila Nusa Fitri, Nur Fadila, Safti Dwi Agesti, Afifat Yatun, Afrina Uswatun, Nindi Afiati, dan Safitri Wulandari. Nah, di sini untuk tulang vertebranya yaitu berupa tulang servikal, torakal, dan lumbal. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada kawat yang berukuran kecil, kemudian kuas, tang yang digunakan untuk memotong kawat, kemudian plastisin, cat minyak, kemudian lem fox yang berwarna putih, semen putih, koran yang digunakan untuk alas. Selanjutnya untuk proses pembuatan tulang, yang pertama yaitu step 1, bentuk plastisin atau lilin secara manual dengan tangan dan bentuk sesuai dengan vertebra. Jadi di sini untuk bahan plastisin itu sangat mudah dibentuk, jadi bisa dibentuk melalui tangan dan bentuk sesuai dengan gambar vertebra seperti servikal, torakal, ataupun lumbal. Kemudian selanjutnya step kedua, yaitu pemasangan kawat di dalam plastisin agar lebih kuat dan kokoh. Nah, di sini untuk pemasangan kawat ini tujuannya yaitu agar plastisin tersebut itu tidak mudah terlepas dari bagian satu ke bagian lainnya dan juga agar lebih kuat. Selanjutnya step ketiga, setelah terbentuk tulang, maka dioleskan lem fox putih secara merata. Setelah dioleskan lem fox putih secara merata, lapisi tulang yang sudah dilapisi lem fox secara merata menggunakan semen putih kering. Nah, di sini untuk step keempat itu melapisi tulang
dalam keadaan lemfox yang masih basah dan belum kering dengan semen putih. Nah, tujuannya yaitu agar semen tersebut dapat menempel sempurna pada tulang dan tujuannya untuk memperkuat serta membuat tulang tersebut itu lebih keras. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rovita. Selanjutnya, pada step keempat ini, kami melapisi tulang yang sudah dilapisi lemfox secara merata menggunakan semen putih kering. Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh Laisa. Next. Nah, untuk step kelima, setelah dilapisi semen, tulang tersebut dijemur di bawah sinar matahari langsung selama 3 hari sampai kering. Kemudian, dilapisi kembali dengan lem fox dan semen putih sampai menutupi warna dasar dan diamkan di dalam ruangan sampai kering. Nah, untuk melapisi tulang ini, melapisi tulang dengan lem fox dan semen ini dilakukan sebanyak 2 kali. Untuk yang terakhir yaitu finishingnya cat tulang yang mengecat tulang yang sudah kering menggunakan cat minyak berwarna putih dan diamkan di dalam ruangan sampai kering. Nah, untuk pengecatan ini itu sampai menutupi warna dasar dari plastisinya. Jadi menutupi, jadi berwarna putih seperti itu. Nah, berikut adalah hasil akhirnya. Nah, sebelum berhasil menggunakan plastisin, kami juga coba membuat menggunakan bahan dasar koran yang dicampur dengan lem fox. Namun belum berhasil. Untuk letak kegagalannya itu terjadi karena tekstur dari koran yang lembek dan juga kasar, jadi sulit untuk dibentuk. Terlebih pada vertebra ini sedikit rumit ya. Selain itu juga bahan dari korannya yang basah akan membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk dikeringkan sampai menjadi kaku. Jadi kami memutuskan untuk mengganti bahan lagi menggunakan styrofoam. Nah, pada percobaan kedua ini kami menggunakan styrofoam yang rencananya akan dibikin 3 dimensi, namun cara ini juga tidak berhasil karena kesulitan dalam membentuk bagian dari vertebra yang rumit. Sehingga kami memutuskan untuk mengganti lagi menggunakan plastisin. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan ada pemutaran video dokumentasi pembuatan tulang yang akan kami tampilkan.
Oke, baik. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika terdapat pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih. Tadi B3 ya. Tadi B3 benar. Bukannya kelas B ini. Ini pembagian tulang itu kan hanya 4 ya. Ada 5 kelompok. Berarti nanti B1, B2, B3, B4, B5 gitu buat sendiri-sendiri atau gimana ya? Untuk B1 itu mahasiswanya bergabung dengan B3, Ibu. Iya, gimana Mbak Laila? Untuk pembuatan tulang yang vertebra ini, sebagian mahasiswa dari B1 ini bergabung dengan B3. Baik, terima kasih. Sudah di-upload di YouTube ya. Hasilnya juga sangat memuaskan. Terima kasih, tidak sia-sia. Saya menghargai hasil prakaryanya dan semoga dengan nilai A cukup membantu teman-teman semua dalam proses pembelajaran modul muskuloskeletal bedah ini. Selamat kepada teman-teman. Karena saya sambil rapat, jadi suaranya bising ya Mbak ya, mohon maaf. Oke, selanjutnya, kelompok selanjutnya. Masih ada 2 kelompok lagi ya. Oke, selanjutnya siapa ya? Selanjutnya ada BEM, tapi lagi proses untuk share screen. Baik, Mas Darwinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah PPT terlihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat Anggini? Ya, oke. Selanjutnya saya serahkan ke moderator, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu pembuatan karya tulang, tibia, dan fibula. Selanjutnya, dengan beranggotakan Fiska Kotrunada, Sylvia Yulia Maharani, Yuli Maharani, Maisya Anggiti Sena, Sri Oktavia Madani, Eka Zinta, Isu Anggraini, Yustika Yuwana, Namira Intani, Safira Nur Saada, Meita Safira, Siti Maria, Darwinto Istiafir Fatun Munawaro, Elvin Munsifana, Nurul Safira,
Fajia Amanda, Andini Alfiani, dan Siti Nur Azhara. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu ada alat dan bahan, akan dijelaskan oleh Marwiyah. Silakan Marwiyah. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi, untuk alat dan bahan yang kelompok kami gunakan untuk membuat tulang tibia dan fibula, yaitu yang pertama ada kawat 1 roll, kemudian ada lem fox setengah, kemudian yang ketiga itu ada amplas, kemudian yang keempat itu ada semen putih 1 kilo, kemudian bahan yang kelima yaitu ada plastisin 5 pack, kemudian yang keenam yaitu koran, kemudian yang ketujuh yaitu plastik wrap, kemudian yang ke-8 itu air, ke-9 itu tempat dan pengaduk. Terima kasih. Baik, selanjutnya proses yang pertama akan dijelaskan oleh Anggi. Silahkan Anggi. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu proses 1. Nah, pada step ini itu kami membentuk kerangka tulang menggunakan kawat dengan cara kawat dibentuk sesuai panjang tulang yang ada lalu dililit sampai sekiranya kerangka tulang kuat saat diberikan bahan lainnya seperti semen dan koran. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya proses 2 itu akan dijelaskan oleh Isti. Silakan Isti. Baik, terima kasih moderator. Untuk proses 2 ini adalah pembentukan badan tulang menggunakan koran yang dihancurkan, lem, dan yang lain. Jadi setelah pembentukan pondasi atau kawat yang dililit tadi sesuai panjang tulang, nah di sini kita menggunakan perekat menggunakan lem dan juga koran yang sudah dihancurkan. Jadi koran yang sudah dihancurkan itu ditempelkan untuk mengisi kawatnya, lalu setelah terisi dan mulai kering, kita lilit kembali pakai koran dan direkatkan dengan lem. Nah, setelah pondasi cukup kuat dan cukup kokoh, kita membentuk detail-detail dari bentuk tulangnya itu menggunakan plastisin. Jadi plastisinnya itu dibentuk sesuai dengan bentuk tulang. Mohon maaf sebelumnya setelah pondasi tadi jadi itu dililit terlebih dahulu menggunakan plastik wrap, baru menggunakan plastisin, pembentukan plastisin. Nah, setelah pembentukan plastisin sudah, kita lilit lagi menggunakan plastik wrap agar merekat. Lalu dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Baik, terima kasih. Proses selanjutnya itu proses 3 akan dijelaskan oleh Andini. Silakan Andini. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin masuk. Untuk proses ketiga itu adalah menyamarkan warna dan mengokohkan badan tulang dengan semen putih. Jadi tadi setelah fase 2 tadi, di sini adalah proses 3 itu adalah penyemenan, di mana di sini kita menggunakan semen putih. Semen putihnya itu kita taruh dalam sebuah wadah, lalu kita isi air, tidak terlalu encer ya, sekiranya bisa untuk membentuk seperti terlihat pada gambar. Tujuannya itu adalah agar lebih memperkokoh lagi tulangnya. Jadi setelah dibungkus oleh koran tadi, kita bungkus lagi dengan semen. Nah, setelah dibungkus dengan semen, lalu kita jemur lagi selama 3 hari. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya proses terakhir yaitu akan dijelaskan oleh Safira Yusadah. Silakan Safira. Baik, terima kasih moderator. Untuk yang proses yang terakhir yaitu proses 4 ada detail dan penghalusan. Di sini kita menggunakan alat berupa amplas yang bertujuan untuk penghalusan pada tulang. Jadi tulang ketika kering, ketika setelah dikasih semen tadi pada proses ketiga itu kan kering. Nah, kering itu tidak ada tekstur yang masih seperti bergeronjal gitu ya, kayak kerikil gitu. Nah, kita menggunakan amplas untuk menghaluskan permukaan tulang tersebut serta pendetailan seperti contohnya seperti pada gambar itu. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, sekian yang dapat kami jelaskan. Lalu selanjutnya kami akan menampilkan video pembuatan tulang fibula, tibia, dan juga tulang fibula. Oke, udah selesai ya tadi. Mungkin bisa dibuat video ya Mbak ya, karena video ini buat dokumentasi sekaligus buat tata cara untuk yang berikutnya mungkin bisa ditiru oleh adik-adik tingkat gitu. Jadi tidak hanya dibuat dalam PPT cara-caranya bagaimana, tapi silahkan dibuat dalam video ya. Oke. Mohon maaf, Oke, videonya ada. Mohon maaf, videonya untuk videonya ada. Halo? Untuk videonya, Bu. Iya. Loading ternyata, Mbak. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sempurna ya. Terima kasih ya, Mbak Andini, kawan-kawan. Tepuk tangan buat kelas B semuanya. Alhamdulillah sudah mencapai sempurna dan
spesial sekali, hasilnya sangat-sangat bagus. Ini yang terakhir saya mau lihat nih, yang terakhir ya ini, kelompok yang terakhir di kelas B. Ya. Iya, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Visio Olin dan teman-teman yang kami cintai dan banggakan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Waalaikumsalam. Terdengar. Jelas. Baik, terima kasih. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang proyek pembuatan tulang dan kebetulan kami mendapatkan bagian dengan femur. Bisa di next? Ya, anggota kelompok B5 ini terdiri dari 13 anggota. Ada Dewi Yuliasari, Laila Safariana, Areja Viola Indiani, Alia Nabila, Intan Zahra, Gina Nabila Claudia, Medina Utami Nur, Winda, Muhammad Rafsanjani, Hanif Wahyu Aji, saya Lutfi Angga Sastiwi, Nur Asmi Yaswi, dan Cynthia Karmala Sali. Baik, langsung saja untuk alat dan bahan dan seterusnya akan diterangkan dan dijelaskan oleh teman-teman saya yang tercinta. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelum kita membuat tulang, alangkah baiknya kita menyiapkan dulu alat dan bahannya. Nah, untuk alat dan bahan yang kami siapkan yang pertama adalah lem kaca. Nah, untuk membuat tulang femur, kami membutuhkan 5 botol lem kaca, lalu tepung tapioka sebanyak 1 kilo, semen kurang lebih 1 kilo dengan air, jadi banding 1 dengan semen, lalu wadah untuk mengaduk bahan atau mencampurkan lem kaca dengan tepung tapioka, lalu tulang femur yang kita gunakan untuk sebagai cetakan tulang. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatannya, yang dimana yang pertama, tuangkan lem kaca ke dalam wadah yang telah disiapkan, kemudian campurkan lem kaca dan tepung tapioka sampai tercampur rata. Nah, kenapa di sini kami menggunakan, bisa di sebelumnya? Nah, kenapa di sini kami menggunakan lem kaca dan tepung tapioka? Hal ini bertujuan adalah agar nanti pelepasan waktu pencetakan itu mudah, dan juga tekstur dari adonan itu hampir mirip seperti tanah liat agar mudah dibuat atau mudah dibentuk. Yang selanjutnya, proses ketiga, tempelkan adonan lem kaca tadi di sekeliling tulang dan berikan sedikit lubang di area atas tulang yang berguna untuk mengisi cetakan dengan semen. Yang keempat yaitu tunggu 30 hingga 1 jam, 30 menit hingga 1 jam hingga lem kaca tersebut Baik, yang selanjutnya yaitu proses pembuatan. Yang kelima, jika sudah kering, kita bisa menggunakan cutter ataupun pisau untuk mengeluarkan tulang tersebut dan cetakan tulang sudah jadi. Oke, selanjutnya itu kita menyiapkan wadah lagi untuk membuat adonan semen. Di sini kita menggunakan perbandingan semen dan air 1:1. Nah, jika sudah diadon, itu sebaiknya langsung dituang ke cetakan agar adonan tidak mudah mengering, tidak mudah dimasukkan ke cetakan.
Baik, selanjutnya untuk proses yang ketujuh yaitu kita memposisikan cetakan ini berdiri dengan lubang cetakan berada di atas, lalu berikan tahanan, dapat dibantu dengan batako seperti yang pada gambar untuk mengapit cetakan agar cetakan tersebut tidak bocor. Lalu kita perlahan tuangkan adonan semen tadi ke dalam cetakan tulang yang terbuat dari lem kaca tadi. Nah, setelah itu kita bisa menunggu hingga semen yang di dalam cetakan itu baik. Jika semen sudah kering, maka kita bisa langsung melepaskan cetakan secara perlahan. Nah, dilihat dari gambar ini bahwa proses pelepasan cetakannya ini cukup mudah ya. Baik, selanjutnya ini tulang yang sudah jadi. Dan untuk kesimpulan, saya persilakan kepada Lutfiandia. Baik, jadi untuk kesimpulan pada pembuatan tulang femur B5 kali ini adalah bahwa penggunaan lem kaca dan tepung tapioka itu lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan selain itu juga bahan yang digunakan untuk membuat cetakan itu dapat digunakan kembali, sehingga lebih menghemat biaya pembuatan. Dan pembuatan dalam menggunakan lem kaca dan tepung tapioka tidak merusak tulang yang akan digunakan untuk pembuatan cetakan tersebut, sehingga tidak membutuhkan minyak atau pelumas untuk mengeluarkan tulang. Baik, sekian untuk PPT dan kami akan menampilkan video dokumentasi dari B5. Mohon untuk visual Olin dan teman-teman menunggu sembari teman kami menayangkan video yang akan ditampilkan. Apakah screen-nya sudah terlihat? Sudah. Baik, selamat menyaksikan. Mohon maaf, sepertinya sound-nya belum di-share ya, share sound. Selamat menyaksikan.
Baik, sekian presentasi dari kelompok B5. Apakah ada teman-teman atau visual yang menanggapi tentang presentasi kelompok kami dan dalam rangka pembuatan tulang ini? Jika mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi, bisa langsung raise hand atau langsung on mic ya. Baik, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai ya. Tadi yang terakhir seperti ini ya, mana terbawa seperti melihat adonan mau bikin donat. Musiknya membawa seperti tadi dari mulai ulen-ulen tadi, kemudian mencetak tulang tadi, seperti praktek masak. Oke, sangat istimewa sekali teman-teman. Terima kasih. So spesial, excited banget. Terima kasih dari kelas B ini saya kira sangat spesial, sangat bagus karyanya, dan semoga dengan karya ini bisa bermanfaat sampai besok ke adik-adik tingkatnya ya. Ya, plus untuk kita semua, terima kasih sudah berusaha. Dan ini kan merupakan pertama kali nih, bukan pertama kali, tapi proses pembuatannya cukup spesial, cukup sangat baik ya. Insya Allah nilainya A semua dan nilai A itu di atas 90 semua. Terima kasih, semoga bisa membantu untuk menaikkan IPK dari teman-teman semua ya. Oke. Berhubung sudah selesai, nanti saya tunggu videonya. Kirimkan saja ke link YouTube-nya. Kirimkan ke grup PJMUB. Nanti Mas Darwinto sudah tahu. Terima kasih Mas Darwinto sudah membimbing, sudah memberikan jadwal, terutama untuk MUB. Ini merupakan terakhir dari perjalanan modul MUB untuk semester 5, dan sekarang mungkin sudah menuju ke MNB. Semoga teman-teman bisa ingat, dan ini merupakan pengalaman yang tidak mungkin bisa terlupakan. Besok insya Allah akan ingat terus sampai kalian lulus nanti, akan ingat-ingat besok dulu pernah membuat tulang ini, caranya seperti ini. Insya Allah akan mengambil manfaat seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih, akhir kata dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih sudah menyelesaikan proyek dengan baik. Oke.